Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya bertugas di MIT Persis 24 Rancaekek. Pada kesempatan kali ini, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan materi tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, agar belajar kita senantiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita berdoa dulu. Silakan. Siap, Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang telah barusan kalian panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala didengar hingga akhirnya pembelajaran kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semuanya, Bapak akan cek dulu kerapihan baju dan juga tempat duduk kalian. Bah, yang laki-laki bajunya harus dikedalamin. Nail, Nabil nih belum dikedalamin nih. Ayo kedalamin dulu ya. Tempat duduknya dirapiin. Rapi tempat duduknya. Oke. Udah rapi semuanya? Udah? Udah Nabil? Belum, silahkan dirapikan dulu. Iya, sip. So, dirapikan dulu ya. Pak, kenapa harus rapi pakaiannya? Agar belajar kita itu tambah semangat. Kalau misalkan pakaian kita itu tidak rapi, di rumahnya tidak disetrika dulu, maka akan mempengaruhi belajar juga. Penampilan itu mencerminkan jati diri kita semua. Paham? Apalagi perempuan ya harus bisa menjaga kerapihan dan kebersihan, dan juga bajunya harus menutupi aurat ya. Seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Baik anak-anak semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Azka. Kenapa Azka? Sakit. Oke, yang sakit mudah-mudahan di
sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya sama-sama ya. Dan kita yang sehat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita itu bermanfaat. Oke, baik anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menumbuhkan cinta nasionalisme kita kepada tanah air kita. Silakan semuanya berdiri. Silakan dipandu. Silakan di sini ya, pandu teman-teman ya. Oh, di sini. Biar enggak siap ya. Sok, kasih aba-aba aja dulu. Aku dan diri bangsa dan kita. Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya. Semuanya sehat? Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar materi apa? Tentang apa? Amanah, betul. Siapa yang masih ingat apa pengertian amanah itu? Ayo, acungkan tangan. Apa? Dapat dipercaya, betul ya. Itu amanah ya. Nah, amanah itu merupakan bagian daripada akhlak terpuji. Maka untuk pertemuan sekarang juga kita akan belajar lanjutan akhlak terpuji, yaitu tentang tabah dan sabar. Tentang apa? Tabah dan sabar melalui kisah Bilal bin Rabah. Ya, siap semuanya untuk belajar tentang tabah dan sabar? Semangat? Harus semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kelihatan? Nah, oke, anak-anak semuanya, kita lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Apa saja sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Kita baca bareng-bareng ya. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama ya, setelah kita mengamati, mengasosiasi dan mengeksplorasi, tujuan pembelajaran yang pertama, silakan baca bareng-bareng. Ini apa tujuan pembelajaran yang pertama? Peserta didik
Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kita lihat lagi tujuan pembelajaran yang kedua. Peserta didik dapat menjelaskan tentang bersikap sabar dan sabar menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke. Yang ketiga. Peserta didik diharapkan dapat memahami bentuk sikap sabar dan sabar dengan benar. Oke, ini yang terakhir nih tujuan pembelajaran. Peserta didik. Diharapkan dapat menjalankan pembelajaran yang menghadapi resiko dengan sabar dan benar. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Maka keempat tujuan pembelajaran ini harus kita capai bersama-sama. Siap untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Semangat? Oke. Sebelum kita menginjak ke materi, ya, Bapak akan memberikan dulu ice breaking agar kalian tambah semangat dan juga tambah konsentrasi, ya. Biar kalian belajarnya nanti semangat dan juga konsentrasi. Siap semuanya ice breaking dulu? Oke, kalau siap silakan semuanya berdiri. Berdiri ya. Kalian tinggal ikuti instruksi dari Bapak saja ya. Kita main games, gamesnya itu adalah konsentrasi ya. Kalian tinggal mengikuti instruksi dari Bapak saja. Siap. Games apa namanya? Ice breaking. Games apa? Tentang Kalau tidak konsentrasi berarti bau nasi. Ya, ya. Makanya harus konsentrasi. Siap? Oke. Semangat pagi. Semangat semuanya? Oke, sekarang ikuti apa yang Bapak perintah untuk hari ini, ya. Coba tangannya semuanya ke depan. Ke depan. Samping. Konsentrasi siap. Samping. Ya boleh agak maju, udah segitu ya. Atas. Bawah. Ini lagi, depan, samping, atas, bawah. Gampang kan gamesnya? Gampang? Bisa semuanya? Oke, bisa. Siap ya? Ulangi lagi, satu kali lagi. Depan, samping, atas, bawah. Bisa? Oke. Semuanya tangannya ke atas. Atas weh. Mana atas? Ini belum konsentrasi nih. Atas itu ke sini, ke atas ya, bukan? Ini apa ini? Depan. Lagi-lagi. Semuanya tangannya ke samping. Duh, salah, masih salah. Oke, siap. Kita tepuk dulu konsentrasi ya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Lagi. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Siap ya. Sekarang konsentrasi ya. Gak ada yang salah lagi ya. Oke, siap. Depan, samping, atas, bawah. Samping. Samping, mana samping? Bawah. Oke, siap. Udah bagus semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, yang kedua. Semuanya tangannya ke atas. Ketika Bapak bilang
putar, kalian putar ya. Ketika Bapak bilang stop, kalian stop. Oke, siap? Konsentrasi. Siap. 1, 2, 3. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Ada yang masih gak konsentrasi. Kalau stop diam ya. Oke, kalian lagi. Putar, stop. Stop. Wah, kalian agak konsentrasi nih. Oke, lagi. Putar, stop. Stop. Putar, stop. Oke. Lagi, kali lagi ya. Ya, ke bawah dulu. Kita tepuk konsentrasi sekali lagi ya. Konsentrasi. Siap. Oke, lagi ke atas. Siap nih. Gak boleh ada yang salah lagi ya. Putar, stop. Oh, masih ada. Lagi. Putar, stop. Pegang dagu. Mana dagu? Oke, kali lagi. Putar, stop. Pegang telinga. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan sekarang duduk. Siap untuk belajar hari ini? Siap? Semangat? Konsentrasi? Oke, untuk pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model PBL ya. PBL itu kalian disuguhkan dengan permasalahan. PBL itu singkatan. P-nya problem, B-nya based, L-nya learning ya. Problem based. Jadi kalian akan disuguhkan permasalahan dan kalian juga nanti harus aktif untuk menjawab permasalahan tersebut. Ya. Nanti untuk masalah penilaiannya Bapak akan menilai kalian pertama dari segi sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, Bapak akan menilai kepada kalian. Oke, baik, anak-anak semuanya. Untuk sekarang tugasnya kalian menyimak video tentang kisah Bilal bin Rabah ya. Untuk mengetahui pengertian dari sabar dan juga tabah menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan nanti siapkan juga pertanyaan setelah kalian menyimak penjelasan dari video tersebut. Ya, siap? Konsentrasi kan? Tadi kita udah belajar ya, yang tadi ya. Silakan disimak ya. Siapkan pertanyaan. Perjuangan Bilal bin Rabah dalam membangun Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang muda dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, apakah benar engkau mengangkat agama yang dibawa oleh Muhammad? Bilal menjawab tanpa keraguan, benar Tuhan, saya sudah memeluk agama Islam. Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambut Bilal secara terus-menerus hingga membuat Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, Ahad, yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu,
yaitu Allah. Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar kelas yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal dengan rantai, lalu menyeretnya kepada pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan Al-Qujunya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata kepada Bilal, "Aku tidak akan melepaskan batu ini daripadamu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agama yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, "Ahad, ahad, ahad." Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Makkah hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut tanpa menunggu lama?" Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang dicelentangkan menghadap matahari dengan ia ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas. Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Namun Umayyah justru berambut culas dengan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 9 ukiah emas. Ia mengira Abu Bakar tidak akan sanggup membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Namun ternyata dugaan Umayyah salah, karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 ukiah emas untuk Siapkan pertanyaan. Sebelum ia Pertanyaan tulis. dari tempat itu, Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar 1 ukiah pun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya." Abu Bakar pun membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 ukiah pun, aku tidak akan segan untuk membayarnya." Alhamdulillah, aku berhasil membebaskan Bilal. Lalu Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya. Oke, barusan kalian udah simak ya videonya tentang kisah Bilal bin Rabah ya. Coba setelah kalian menyimak video barusan ya, siapa yang mau bertanya? Mengajukan pertanyaan. Nanti teman kalian akan menjawab pertanyaan kalian. Bapak minta dari laki-laki 1 pertanyaan, nanti yang menjawab perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan 1 pertanyaan, nanti laki-laki yang menjawabnya. Silakan 1 pertanyaan aja. Silakan, boleh. Siapa? Silakan berdiri. Kenapa Abu Bakar ingin membebaskan Bilal bin Rabah? Oke, pertanyaannya, mengapa Abu Bakar ingin membebaskan Bilal bin Rabah? Silakan perempuan menjawab. Karena apa? Ayo, berdiri langsung menjawab. Karena apa? Teman yang lain boleh menjawab juga sama, boleh. Apa karena kasihan sama Bilal atau karena apa? Ayo, berpikir. Tadi kan udah menyimak videonya. Ayo, kenapa? Yang mana duduknya? Ya. Boleh? Karena Bilal telah memasuki Islam. Oke, tepuk tangan ini. Itu siapa namanya? Padran, tepuk tangan. Luar biasa. Betul. Itu alasan yang paling utama. Silakan duduk lagi. Ya, kenapa Abu Bakar itu ingin membebaskan atau ingin memerdekakan Bilal bin Rabah? Karena Bilal itu sudah masuk Islam. Artinya ketika sudah masuk Islam itu, dia itu sudah mengaitkan keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perempuan, silakan 1 pertanyaan. Sok, apa?
Stop. Yang sesuai dengan cerita tersebut. Ayo. Atau dari laki-laki? Atau dari bapak aja ya? Apa yang dikatakan Bilal ketika Bilal bin Rabah itu disiksa? Apa? Itu pertanyaan pertama, jangan dulu dijawab. Nanti sekalian kalian diskusikan juga. Yang kedua, pertanyaannya itu adalah berapa ukiahkah yang ditebus oleh Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal bin Rabah? Ya. Itu pertanyaan untuk kelompok 3. Yang terakhir, ya, yang terakhir nih. Yang terakhir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah? Ya, 3 pertanyaan itu. Mengajukan pertanyaan sambil didiskusikan. Bapak akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok atau 3 kelompok belajar aja lah, ya. Perempuan 1 kelompok, laki-laki 2 kelompok, ya. Silahkan kalian bentuk kelompoknya, mejanya disatuin semuanya. Yang ini berarti masuk ke sini 1 orang. 1 orang di sini. Nah, gitu tuh. Udah. 4 meja aja, cukup. Silakan. Sudah? Dan Bapak akan membagikan LKPD ini untuk membantu kalian dalam berdiskusi. Paham? Ini kelompok 1, kelompok Umar, kelompok Abu Bakar, ini kelompok Aisyah. Ya, Bapak akan membagi LKPD-nya. Nih, LKPD ya. Ya, satu berdua aja, Bapak. Silakan sambil didiskusikan, ya, pertanyaan dari LKPD untuk menjawab itu ya. Paham? Oke, Bapak akan kasih waktu 15 menit. Ya. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 yang ada di LKPD. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Nanti setelah itu kalian disuruh untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kalian diskusi dulu, silakan sama kelompok kalian. Tuh. Ya, silakan didiskusikan dulu ya. Tuh. Pertanyaan nomor 2, ya. Boleh sambil ditulis juga boleh. Jawabannya boleh ditulis ya. Coba. Pertanyaan nomor 1-nya itu apa? Nomor 1-nya itu apa? Dibaca, didiskusikan. Nah, yang nomor 1 ini kan pertanyaannya, sikap tabah dan kisah dari kisah Bilal bin Rabah. Jadi apa tuh pengertian daripada kisah Bilal bin Rabah? Ya? Paham? Nah, ini yang nomor 2 nih ya. Ini ada. Coba Anda diskusikan manfaat. Manfaatnya itu apa? Sabar itu bisa apa kayak gitu. Ya? Paham ya? A, B, C, D. Ini ada ya. Di situ. Ya? Siap? Sok didiskusikan. Ini coba yang nomor 3 lihat. Itu coba Anda diskusikan macam-macam sikap sabar. Sabar itu ada apa aja ya dalam Islam.
A, B, C, D ya. Paham? Udah beres? Udah beres belum? Belum. Silakan. Masih ada waktu, tinggal 5 menit lagi. Udah beres? Ayo, pecahkan masalahnya tuh yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Silakan selanjutnya kalian untuk mempresentasikan satu orang di depan kelas dari hasil diskusi yang telah kalian diskusikan barusan. Silakan. Kelompok 1 mau sama siapa? Silakan maju. Dibacakan dulu, terus jawabannya hasil diskusinya kalian juga sama dibacakan. Menurut kelompok kami, sikap sabar dan sabar tidak berdoa itu kita melalui doa mendapatkan penyiksaan. Dengan tidak merugikan berdoa. Diseret dengan lambang yang sangat kasar dan disebut secara Mesir. Panas, putih, bila terlepas dan besar, sabar dan sabar yang keluar dari mulutnya adalah pada saat tahan yang artinya Allah Maha Esa. Iya, itu jawaban dari hasil diskusi kalian. Tepuk tangan semuanya. Silakan, barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2 dan juga kelompok 3. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Silakan, kalau ada boleh. Oke, nggak ada. Silakan dulu. Silakan, perwakilan dari kelompok 2. Oke, sama L. Dibacakan dulu ya hasil diskusinya. Bersini. Nah, silakan. Menurut pendapat kelompok kami, Ini dulu soalnya dulu. coba Anda diskusikan manfaat bersikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat kelompok kami, dengan tabah dan sabar kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya 1. Sabar sebagai penolong pembawa keberuntungan. 2. Memberikan ketentraman jiwa. 3. Mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. 4. Hanya orang-orang sabar yang akan mengucapkan pahala tanpa batas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya udah, cukup. Silakan. Silakan kelompok terakhir. Perwakilannya basa-basi Bapak. Silakan. Coba Anda diskusikan macam-macam sikap sabar. Dan kelas teh. Menurut pendapat kelompok kami, dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yakni sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, barusan hasil diskusinya ya. Kalian luar biasa, semuanya bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak sajikan barusan ya. Baik, sebagai bentuk penguatan ya, Bapak akan coba memberikan sebuah penjelasan tentang materi yang hendak kalian pelajari dan sudah kalian diskusikan bersama. Baik, anak-anak semuanya, kita simak ya sebagai penguatan ini tentang materi tabah dan sabar menghadapi cobaan.
Kebaca nggak? Nih, lihat. Coba dibaca. Sabar adalah rela menerima dengan rasa ikhlas serta berserah diri. Stop sampai sana. Jadi orang yang sabar itu dia itu rela walaupun keadaan tersebut tidak disenangi oleh dirinya. Seperti halnya Bilal bin Rabah. Apakah Bilal bin Rabah itu ingin disiksa? Tidak. Ya. Apakah Bilal bin Rabah itu merasa senang ketika ditimpa oleh batu? Tidak. Tapi karena Bilal bin Rabah itu memiliki sikap tabah dan sabar, karena Bilal bin Rabah itu memiliki apa? Tabah dan sabar. Coba bayangkan oleh kalian semua, ketika kalian yang dialami oleh Bilal itu ditimpakan oleh kepada kalian semua. Kira-kira kalian semua bisa sabar dan tabah tidak? Belum tentu. Kita mah jangankan kayak gitu. Nunggu bel untuk pulang saja kita mah kadang-kadang nggak sabar ya. Mau cepet-cepet pulang, mau cepet-cepet istirahat kayak gitu. Maka kita harus belajar nih dari kisah Bilal bin Rabah. Dulu mah tantangannya untuk sabar dan tabah itu adalah masalahnya nyawa. Kita mah tinggal melawan hawa nafsu. Kenapa Ariandra? Oke, selanjutnya lihat. Nih, dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya sabar dalam ketaatan kepada Allah apa? Melaksanakan sholat. Itu sabar. Kalau tidak sabar, mungkin sholatnya itu tidak akan benar. Ya, betul tidak? Atau sabar dalam apa lagi selain sholat? Ngaji. Kalau ngajinya nggak sabar, kita nggak mungkin bisa membaca 1 halaman. Sabar dalam menghafal Al-Quran. Kalau nggak sabar, maka kita nggak mungkin hafal untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Paham yang pertama, poin yang pertama? Paham? Oke. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah terhadap apa yang ditakdirkan. Ini juga sama, harus memiliki sikap sabar nih. Ya. Contohnya oleh Allah itu ditakdirkan kita itu kena musibah. Musibahnya apa? Banjir contohnya. Kita harus sabar. Kalau tidak sabar, maka kita itu akan apa namanya? Frustasi, ya. Wih, muni karan caekek teh, banjir wae, mau sekolah teh, kebanjiran aja kayak gitu, ya. Kalau nggak sabar. Yang terakhir apa? Yang terakhir? Nah, ini juga sama harus sabar. Contohnya yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mabuk, judi. Itu harus juga memerlukan kesabaran dan juga ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Macam-macam sabar paham? Oke. Ini ada dalil tentang sabar. Dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Silakan baca artinya. Wahai bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Nah, ini landasan dalil supaya kita itu memiliki sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat nih, dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Oke. Yang selanjutnya. Nah, ini keuntungannya nih. Poin yang pertama silakan sama kelompok 1 dibaca. Sabar sebagai penolong membawa keberuntungan. Itu. Poin yang kedua, kelompok 2 silakan baca. Oke, yang ketiga, yang keempat. Terakhir, orang-orang
sabar yang akan dicukupkan pahala tanpa batas. Nah, ini keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang sabar. Itu masih konsentrasi tidak? Oke, kalau nggak konsentrasi, Bapak akan tepuk konsentrasi dulu ya. Coba berdiri. Konsentrasi. Siap, lagi. Konsentrasi. Siap. Silakan duduk. Siap ya, sebentar sini. Ini keuntungannya dan ini cara agar kita selalu tabah dan sabar menghadapi cobaan. Yang pertama, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kadang kita untuk memiliki sikap ikhlas ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar sejak dini, kita itu akan senantiasa memiliki sikap ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah. Oke. Yang kedua, ingat janji Allah, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Harus yakin, hari ini kita dapat kesulitan, dapat musibah dari Allah. Tapi kemudian hari kita akan dapat kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa ya. Sepahit apapun cobaan yang kita timpa, pasti ada hikmahnya. Hari ini contohnya kita itu jatuh dari motor atau dari sepeda. Mungkin bisa jadi itu mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita itu lebih hati-hati dalam bersepeda ya. Dalam mengendarai motor. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua ya. Hanya orang-orang yang berpikir dan berakal yang bisa mengambil hikmah di setiap cobaan tersebut. Dan yang terakhir, berdoa dan bertawakal. Ya, ini kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Yakin? Tidak. Hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dari cobaan yang kita hadapi. Yakin? Harus yakin, seyakin-yakinnya ya. Nah, inilah materi tentang tabah dan sabar menghadapi cobaan. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Untuk lebih pahamnya lagi, kalian harus banyak-banyak baca lagi, belajar lagi di rumah. Ya, siap? Ini ada kata-kata mutiara dari Bapak sebagai penguatan ya buat kalian. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari. Jadi masa depan itu milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ketika kalian hari ini menyiapkan cita-citanya masa depannya ingin jadi polisi, maka hari ini harus ngapain? Oh, jadi polisi, banyak push up contohnya ya, banyak lari. Itu yang disiapkan ya. Percaya ya bahwa masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak akan mengulang lagi. Coba Bapak akan memberikan pertanyaan aja dari Bapak. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke. Ada berapa macam sabar dalam Islam itu? 3. Yang pertama, sabar dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, apa? Oke, yang terakhir, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Dalam Quran surat apakah diterangkan tentang sabar? Oke, betul. Ayat berapa? Oke, baik anak-anak semuanya. Bapak kira
cukup ya kalian untuk memahami materi tentang tabah dan sabar. Untuk pertemuan sekarang kalian udah bisa memahaminya ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan siap-siap untuk pulang ya. Silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Gak apa-apa, duduknya seperti ini aja dulu. Berdoanya seperti ini, berkelompok. Silakan dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.